Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Wulan Fitriani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi dan bercerita tentang kehidupan bagaimana seorang mahasiswa yang sedang berjuang keluar dari lingkaran setan toxic productivity. Nah teman-teman, mengapa pada akhirnya saya mengangkat topik ini? Karena sedikit cerita, di awal perkuliahan sebagai seorang mahasiswa, saya ingin sekali mengikuti banyak organisasi, banyak kegiatan, banyak kepanitiaan, event dan lain sebagainya. Namun, kemudian saya sadar menjadi mahasiswa itu tidak sesimpel itu dan tidak segampang itu, teman-teman. Kenapa? Karena saya bercermin nih dari teman-teman saya yang pada akhirnya sudah lebih dulu nih mengikuti berbagai macam kegiatan, banyak sekali kegiatan, kemudian event, beasiswa, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dari teman saya tersebut, saya bahkan merasa sedikit iri gitu kenapa beliau bisa untuk mengikuti banyak sekali kegiatan gitu teman-teman. Namun ada satu hal yang pada akhirnya membuat saya sadar bahwa hal tersebut atau menjadi produktif secara berlebihan seringkali tidak baik dan menimbulkan yang namanya toxic productivity. Mengapa hal itu dapat terjadi? Saya merefleksikan dari teman saya tersebut bahwa saya sadar bahwa saya terlalu banyak kegiatan tanpa dapat mengukur kemampuan dalam diri kita, tanpa dapat mengukur bagaimana kesiapan fisik kita, kesiapan mental kita, kesiapan kerja kita dalam suatu organisasi, event, dan lain sebagainya. Itu dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain. Mengapa? Saya sadar dan saya rasa teman-teman semua pun juga sadar bahwa kita sebagai mahasiswa tentu memiliki tugas pokok dan tugas utamanya adalah belajar. Belajar dalam artian di sini mengerjakan tugas, kemudian mengikuti kelas dengan baik, dan juga bagaimana kita membangun sebuah relasi dan komunikasi serta koneksi dengan teman-teman dan juga dosen-dosen kita. Nah, hal tersebutlah yang pada akhirnya luput nih dilakukan oleh teman saya ini, karena saya melihat bagaimana dia kurang bersosialisasi, bagaimana dia kurang effort dalam mengerjakan tugas, dan bagaimana juga dia seringkali melalaikan tugas-tugasnya dan tidak jarang juga asal mengumpul tugas saja yang sudah dikumpulkan. Jadi beliau ini mengerjakan tugas, tapi tugasnya ini bisa dibilang kurang effort dan asal mengumpulkan saja. Dan saat itu saya belajar sekali, dua kali, tiga kali, dan ternyata terlalu banyak kegiatan dan aktivitas serta kegiatan-kegiatan produktif tanpa bisa merefleksikan kepada diri kita apakah kita mampu atau tidak adalah hal yang toksik. Dan inilah topik pembahasan saya pada kesempatan kali ini, toxic productivity. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang toxic productivity, saya ingin kita sama-sama memantapkan pandangan, memantapkan tujuan, memantapkan pengertian dan definisi dari produktif itu sendiri agar nantinya kita lebih gampang ya dan kita lebih satu koneksi nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, produktivitas itu sendiri adalah suatu hal yang menurut saya adalah suatu hal yang tabu dan tidak punya definisi yang jelas atau definisi yang baku. Mengapa? Karena pengertian dari produktif itu biasanya berbeda-beda dalam setiap orang dan dimana orang-orang tersebut melihat dari perspektif yang mana gitu teman-teman. Jadi produktif itu bisa jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi untuk kali ini saya ingin kita semua menyamakan persepsi, menyamakan pandangan bahwasanya produktif adalah ketika kita berhasil menyeimbangkan antara kegiatan positif, maksud saya menyeimbangkan kapan kita harus bekerja dan kapan kita harus beristirahat. Karena tidak dapat dipungkiri, kita juga harus sadar bahwasanya kita adalah manusia yang memiliki batas, teman-teman semua. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi produktif, kita harus terlebih dahulu melihat bagaimana ke diri kitanya, apakah kita mampu atau tidak. Kemudian teman-teman, ketika kita sudah sama-sama paham nih produktif itu apa. Nah, sekarang kita berbicara tentang toxic productivity itu sendiri.
Kalau misalnya produktif itu berarti dapat menyeimbangkan antara hal yang wajib, kapan kita bekerja dan kapan kita beristirahat atau mengerjakan hal-hal yang lain, menentukan prioritas dan lain sebagainya, maka toxic productivity adalah ketika kita tidak dapat mengukur dan tidak dapat menilai kapan pada akhirnya kita bisa atau apakah kita mampu melakukan suatu kegiatan atau tidak. Apakah kita dapat memanajemen waktu kita, apakah kita dapat membagi-bagi waktu kita, kapan kita mengerjakan suatu yang wajib untuk kita dan kapan kita mengerjakan suatu tambahan atau misalnya seperti kegiatan-kegiatan di luar kewajiban kita. Nah, sebagai mahasiswa, kewajiban di sini adalah misalnya mengerjakan tugas, kemudian mengikuti kelas dengan baik, membantu orang tua dan lain sebagainya. Itu yang saya maksudkan di kewajiban di saat sekarang ini. Walaupun teman-teman, saya sangat paham dan sadar sebenarnya bahwa sebagai seorang mahasiswa, kita pasti tentu akan akan masih sangat menggebu-gebu. Usia mahasiswa adalah usia di mana kita masih sangat-sangat bersemangat, kita masih sangat-sangat ingin on fire untuk bisa mengikuti berbagai macam kegiatan, mulai dari organisasi, kepanitiaan, mengikuti beasiswa, scholarship, magang, dan lain sebagainya, teman-teman. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tidak ada yang buruk dengan hal itu. Yang salah adalah bagaimana ketika kita tidak dapat memanajemen diri kita, kita tidak dapat membagi-bagi waktu kita, dan kita tidak dapat mengukur kemampuan kita. Teman-teman, apa yang akan terjadi ketika kita terjebak dalam toxic productivity ini? Ada 3 hal yang setidaknya akan sangat terpengaruh dan akan sangat berpengaruh dalam diri kita ketika kita terjebak dalam suatu productivity itu sendiri, dalam suatu toxic productivity. Maksud saya toxic productivity. Yang pertama yang pastinya adalah hal di segi kesehatan, teman-teman. Ketika kita ingin mengambil suatu keputusan untuk mengikuti organisasi A, event B, C, dan lain sebagainya, berbagai macam kegiatan, kita harus pastikan terlebih dahulu apakah fisik kita mampu atau tidak. Apakah badan kita ini menerima untuk bekerja sama untuk bisa mengikuti event-event tersebut atau kegiatan-kegiatan tersebut. Pastikan bahwa fisik kita kuat dan mampu. Dan jangan sampai juga ketika kita terlalu sibuk, ketika kita melakukan kegiatan A, B, C, D segala macam, kita jadi meninggalkan kesehatan, teman-teman. Ini yang sangat toksik dari bentuk toxic productivity. Kita seringkali lupa makan, dengan sengaja tidak tidur, atau bahkan kita lupa tidur, dan hal-hal yang membahayakan kesehatan lainnya. Yang pada akhirnya apa? Bukannya mendapatkan sebuah insight positif terhadap diri kita, malah kita mendapatkan suatu hal yang negatif. Dan itu yang sangat harus dihindari dari toxic productivity itu sendiri. Yang kemudian, yang kedua adalah bagaimana bentuk sosial kita, teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita adalah manusia biasa yang kita juga punya lingkungan sosial, kita juga punya kebutuhan untuk bersosial dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan lingkungan kita, teman-teman. Oke, let's say ketika kita berbicara tentang mengikuti event, organisasi, dan lain sebagainya, kita akan menemukan relasi. Kita akan menambah networking, kita juga akan bagaimana kita mengenal banyak orang dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita ketahui adalah, teman-teman, relasi, networking, dan lain sebagainya itu berbeda dengan bagaimana lingkup sosial kita. Karena sebagai mahasiswa, tentu kita punya lingkup sosial, kita punya teman-teman yang mana pada akhirnya suatu saat pun kita akan membutuhkan teman-teman kita gitu. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk untuk berproduktif gitu, jadi kita lupa bahwasanya kita punya lingkungan sosial yang mana kita harus berbaur di sana. Pada akhirnya kita menarik diri, kita tidak ingin bermain dengan teman-teman, membatasi diri dan merasa bahwasanya lebih baik saya mengerjakan tugas ini, melakukan hal ini daripada bermain dengan teman-teman. Hal itu akan menjadi toksik karena sebenarnya kita hidup di lingkungan yang mana kita harus berteman gitu. Jadi nggak boleh kita membatasi diri hanya karena kita ingin produktif gitu, teman-teman. Nah, hal ketiga yang tidak kalah penting menurut saya adalah bagaimana kita dapat mengukur kemampuan diri kita sebelum kita mengikuti suatu organisasi tersebut. Apakah kemampuan kita, skill yang kita miliki dapat menunjang atau dapat mendukung kita dalam suatu kegiatan tersebut. Maka jangan sampai ketika kita mengikuti suatu organisasi, kita mengikuti sebuah event, kemudian sebuah kepanitiaan dan lain sebagainya, kita tidak mengukur kemampuan kita, apakah kita bisa atau tidak gitu. Maka ketika kita tidak bisa dan kita memaksakan untuk ikut, hal yang terjadi apa?
kata kasarnya mohon maaf kita menjadi beban dalam suatu organisasi atau suatu kepanitiaan tersebut yang pada akhirnya malah kita merugikan orang lain. Bukannya insight baik yang masuk kepada diri kita, malah pandangan-pandangan negatif orang kepada kita. Let's say ketika kita ingin ikut dalam suatu organisasi, banyak orang yang mengatakan oh tidak apa-apa, nanti kita akan belajar saja di sana, nanti kita akan belajar seiring berjalannya waktu. Benar teman-teman, tidak ada yang salah dari itu. Yang salah adalah balik lagi ketika kita ingin belajar dalam suatu organisasi meningkatkan kemampuan skill kita di sana, namun kita juga memaksakan diri kita untuk tetap produktif dengan mengikuti kegiatan yang lain, pada akhirnya kita tidak bisa fokus. Ketika kita tidak bisa fokus, akhirnya tidak ada satupun yang bisa kita dapatkan dari organisasi tersebut, teman-teman semua. Itulah yang pada akhirnya ingin saya tekankan, bahwasanya hal tersebut sebenarnya tidak baik, dan hal tersebutlah yang dinamakan toxic productivity. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita kesimpulkan, toxic productivity itu adalah ketika kita terobsesi untuk terus produktif, untuk terus mengikuti berbagai macam kegiatan tanpa mempertimbangkan 3 hal tadi: kesehatan, kemampuan, dan aspek sosial. Hal itulah yang kemudian tidak baik dan akan merugikan diri kita sendiri, dan itulah yang dinamakan toxic productivity. Selanjutnya teman-teman juga, ketika kita terjerumus nih dalam satu lingkaran yang namanya toxic productivity, maka akan timbul nih rasa-rasa atau sifat-sifat yang sebenarnya kurang baik dalam diri kita. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi mungkin lingkungan kita akan sangat menyadari hal tersebut. Seperti apa misalnya? Ketika kita tampil atau ketika kita tergabung dalam banyak organisasi dan mengatakan bahwasanya oke, saya produktif, saya mengikuti banyak kegiatan dan lain sebagainya. Maka kita akan membuat standar di mana kita akan mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak produktif adalah orang-orang yang tidak keren. Saya adalah orang yang paling keren karena saya adalah orang yang produktif. Orang-orang yang tidak produktif adalah orang-orang pemalas, orang-orang yang tidak punya tujuan hidup dan lain sebagainya. Padahal ya tidak seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita terjerumus ke dalam toxic productivity, kita akan merasa paling bangga, akan membuat standar-standar itu. Disadari atau tidak, namun itulah yang terjadi di lapangan teman-teman. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita produktif itu boleh, dan kita memang sangat dianjurkan untuk produktif, apalagi di masa muda seperti sekarang. Tapi kita harus ketahui dan kita harus pilah-pilah mana yang akan kita ikuti, mana yang akan kita lakukan, dan mana yang pada akhirnya harus kita kerjakan terlebih dahulu, agar nantinya produktif yang kita lakukan itu tidak menjadi sebuah produktif yang toksik teman-teman. Nah, jadi mungkin bisa dipahami ya teman-teman, untuk sampai saat ini bagaimana pada akhirnya kita harus sama-sama nih keluar dari yang namanya toxic productivity. Bahkan ya teman-teman, saya pernah baca di salah satu artikel yang mengatakan bahwasanya toxic productivity itu sebenarnya dimulai dari ketika kita berpikir bahwasanya oh, kenapa ya orang-orang bisa lebih produktif dari kita? Oh, kenapa ya dia bisa produktif, kenapa kita tidak? Kok dia bisa banyak ikut kegiatan ya, kok kita tidak? Sebenarnya hal-hal kecil seperti itu adalah hal-hal kecil yang memicu pada akhirnya tumbuhnya dan timbulnya rasa ingin sekali produktif dan terobsesi untuk produktif, yang pada akhirnya berujung pada yang namanya toxic productivity. Untuk itu, kita harus bersama-sama melindungi diri kita dari toxic productivity dengan memilah-milah dan mengukur kemampuan kita. Untuk itu, saya Wulan Fitriani, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.